warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa anta innaka antal alimul hakim. Wa bisyadri sadri wa sadri wa badan lisani yafqahu qawli wa ta'ala billahi azim. Yang terhormati Pak Alus dalam masa menarik yang bersama kita, yang terhormati Bapak Ibu Bermani beserta jajaran kita, yang terhormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berhadir pada malam hari ini di bulan Ramadan Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat kesehatan, lapang waktu, kesempatan, dan kita pada malam hari ini masih diberi izin untuk bisa berkumpul di masjid Al-Hidayah ini dalam rangka menghadiri atau mengisi pengajian rutinitas setiap malam minggu. Selawat juga senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau yang Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan pengajian seperti di malam minggu sebelumnya. Untuk malam ini kajian kita tasawuf. Malam ini kita akan kajian tasawuf yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Herman Sadamain. Jadi untuk beserta waktu selanjutnya kita masuk dalam kajian kita kepada Bapak tersebut, mempersilakan dengan sinar Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi wabtah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim liridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Kita bisa hadir di sini hakikatnya Allah yang mengizinkan. Kita berupaya dengan sedaya mampu yang Allah Ta'ala titip kudrat iradat yang terbatas kepada kita. Dengan itu kita memilih jalan baik. Maka Allah kata di dalam Al-Quran, fahadainahun najdain. Di situ kau pilih mana? Jalan yang baik atau jalan yang Allah tidak sukai karena tidak baik. Salawat dan salam untuk Nabi kita menjadi penyuluh, penerang. Allah izinkan
Nabi kita itu menjadi uswah, teladan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi kita itu bukan uswah di waktu hidup saja. Hayyan wa maitan, matinya, wafatnya, meninggalnya pun menjadi sebagai uswah, teladan. Makanya di dalam uang-uang ma'rifat billah, orang al-arif billah, itu ada dalam kajian, kalau mimpi kita berjumpa dengan Rasulullah, mimpinya itu adalah sadiq, ya, orang yang benar. Dia mengaku, aku ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kemuliaan Nabi kalau dalam mimpi itu jumpa nampak mukanya, itu dalam rangka adab kita akui itu benar. Begitu. Jadi di dalam beberapa kitab Nabi itu juga memberikan uswah setelah dia wafat pun begitu juga. Bukan sekedar hidup saja. Makanya ayat laqad kana lakum fi Rasulillah. Sampai sekarang menurut beberapa orang al-arif billah, Rasulullah itu hidup. Hidup. Karena di dalam kitab Kifayatul Muhtadi karya Syekh Muhammad Nur bin Muhammad Ismail Al-Fatani, ketika seorang itu meninggal, dimasukkan dia balik ke badannya, rohnya itu dia dihidupkan, tapi hidup pertengahan. Dibalikkan panca indera sebagaimana di dunia ini, dikasih akal untuk ukuran bisa menjawab pertanyaan saja. Ilmu dia sesuai dengan jawaban pertanyaan itu, tak lain lagi. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Dia akan jawab dengan kapasitas kemampuan itu. Ya, apa itu? Kalau dikatakannya Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Kalau dia kata Yesus Rabbi, Yesus Rabbi, Yesus Rabbi. Karena itu jawaban belangkung lah dia menurut kitab ini. Kenapa disebut sebagai siksa kubur, azab kubur? Karena ghalib, nah itu bahasa kitab ini ghalib, dia gunakan bahasa ghalib. Ghalib itu biasanya orang dikubur, maka siksa kubur. Kitab Kifayatul Muhtadi ini yang mengajar kalau di Medan namanya Tuan Guru Abdul Halim. Dia memang di tanah Delhi saat itu dia belajar juga dengan banyak kitab-kitab penggemaran kembali kepada Arab Melayu. Ya, karena sebetulnya macam kitab Sabilul Muhtadin itu kan hampir berdekatan dengan I'anatut Talibin. Waktu pembuatan karya itu. Jadi Syekh Arsyad Al-Banjari itu kitab dia itu diakui sampai ke Mesir. Wah, itu lagi ada dua negeri di alam nih yang sampai sekarang belum merdeka, masih dijajah. Pertama Palestina, dua negeri ya, yang terjajah. Pertama itu Palestina, kedua Fatani, Siam yang menjajahnya tuh, Thailand. Makanya di negeri Fatani itu banyak juga karya-karya ulama pada saat itu, seperti ada Syekh Daud Fatani, ada Ismail Fatani, ada Tuan Minal, kitab Kashful Lisam. Orang tu belajar di tanah Arab, di Moka, di Taib, ngarang macam kitab Syiarus Salikin yang disusun Syekh Abdul Somad Palembani itu 9 tahun lamanya dia susun. Begitu. Hari ini kita membahas tentang masalah ijtinabul ma'asi az-zahirati, menjauhi maksiat yang zahir, ya. Fi ijtinabil ma'asi az-zahirati, fi ijtinabil ma'asi az-zahirati, tentang menjauhi maksiat-maksiat yang zahir.
Dua saya komparasikan malam ni, kitab tentang, kalau Kifayatul Mubtadi ini ada 3 isi tu. Di awalnya tauhid, di pertengahan fikih, di akhirnya ada nilai tasawuf. Ya. Sama juga dengan kitab di masjid ni ada juga Hidayatus Salikin ni. Ya, Hidayatus Salikin. Ini kalau di bagian dalam yang mengajar, sempat juga datang ke rumah saya dulu waktu saya masih lajang ala-alaan tempat uang tua, namanya Khalifah Nazir, Allah yarham. Dia ngajar kitab ini, Hidayatus Salikin. I'lam, ketahuilah annad dina, sesungguhnya agama ni satrani, ada 2 macam, ada 2 bahagian, ya. Ahaduhuma, salah satu di antara yang 2 tadi, tarkul manahi, meninggalkan yang dilarang. Wal akharu, dan yang lain adalah fi'lut ta'ati, mengojokan ketaatan. Jadi agama ni cuma 2 saja. Dia syatrani tadi ya. Pertama, tarkul manahi. Kedua, fi'lut ta'ati. Ya. Sini menggunakan jamak muannas salim. Jadi banyak. Jadi agama ni ad-din, ini yang pasnya bukan. Ad-din, agama. Maksudnya agama Islam. Pertama, tarkul manahi, meninggalkan yang dilarang-larang. Yang kedua, fi'lut ta'ati, mengojokan ketaatan-ketaatan. Tak ada yang lain. Ini jugalah inti daripada kalau kita cerita takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Tapi di sini lebih menitik beratkan yang pertama, tarkul manahi. Kenapa begitu? Begini kata kitab. Wa tarkul manahi huwal asyaddu. Wa tarkul manahi huwal asyaddu. Meninggalkan yang dilarang tu lebih dahsyat, lebih berat, lebih susah. Fa inna ta'ati, maka sesungguhnya ketaatan-ketaatan itu yaqdiru 'alaiha, kadar atas taat tadi, kullu ahadin, setiap seseorang, ya. Orang bisa melakukan taat satu. Tapi kalau anda menegakkan maksiat itu, tak bisa satu. Dia harus ada kekuatan untuk langsung memblok. Satu kalah kita. One by one kalah kita. Apatah lagi dia punya kekuatan. Macam cerita yang lalu, pas 1/2 bulan yang lalu kita duduk di sini cerita masalah Islam kafah. Itu harus punya kekuatan tuh, memblok itu. Tak bisa kalau tidak diblok. Mana gitu? Pada saat itu kan kekuatan MUI beserta dengan Kapolres, lalu pada saat itu kan diblok. Ditahan dia. Kenapa begitu? Karena ada beberapa menurut MUI pada saat itu poin-poinnya itu yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada catatan yang lalu itu, yang tempoh hari ditunjukkan itu. Toh agama Islam ini kan menyuruh yang baik, itu kan suruh yang baik. Ingat, agama ini yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kau tu mudah, tidak menghendaki kepada kau sulit. Kadangkala ada jadi unsur, memang agama ini tidak lepas daripada namanya jihad harta. Tapi ada oknum-oknum menggunakan harta tadi untuk mengenyangkan diri dia, tidak untuk agama nih. Itu masalahnya. Kata Ibnu Rusdi, kalau di barat namanya Averroes, ya. Kalau Ibnu Sina, Avesin,
Averroes itu mengatakan menokoh yang paling sadap itu menokoh dalam bab agama. Dijanjikan saja surga sama orang. Mudah aja terbuai itu. Ya. Kenapa? Ini sedikit kita masuk menyelusup kepada pemahaman yang lain. Kenapa salapi itu mudah diterima? Ini kesini kita nih. Tahu saya itu. Karena mereka ini menurut pandangan ya pribadi. Dakwah mereka itu menurut versi orang yang masuk tidak abu-abu. Menurut tidak abu-abu. Maksud abu-abu tuh ya hitam-hitam putih-putih gitu. Merokok langsung haram dah. Kita sapi ini kan masih banyak pertimbangannya. Ada satu kaul, oh makruh. Lalu pendapat yang lain kalau seandainya dia polu dengan rokok itu bisa jadi wajib. Wajib. Kalau tak merokok dia penyakit dia tambah kambuh, jadi wajib. Lalu lagi apa nama? Kalau seandainya rokok tadi mendukung daripada pekojonya sunat. Iya, kalau dia tak merokok tiba-tiba tak jalan lancar pula, otaknya ngeblank. Dia kojo supir. Malam tu terpenceng rokok tu atau dia orang ke laut. Tak ada kawan yang lain kecuali rokok. Orang tu tidak abu-abu. A, B, B. Agama ni ulama saja ada berbeza pendapat. Karena mereka menengok dari sudut. Dari begini penghasilan hukum, dari begini. Contoh tentang masalah orang memakan ular di hutan. Kaji dulu hukum ular haram. Ada hadis-hadisnya yang mendukung. Ada kaul ulama yang menunjukkan bondo itu tidak layak untuk dimakan. Tapi kalau menurut ayat dalam bab darurat atau apa-apa. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kau hurimat alaikumul maitah bangkai, waddam darah, walahmul khinzir daging beduo. Ada di dalam ujung ayat itu kalau seandainya tidak melampaui batas tak mengapa, hanya ukuran untuk mempertahankan nyawa. Nah ini salah satu dia tidak abu-abu. Yang kedua, orang tu seakan-akan udah dikasih kunci surga. Langsung udah ada label. Pokoknya asal ikut uang tu itulah sunnah. Asal apa ada yang sama uang tu sunnah semua. Maka kita semua ni tak sunnah. Pokok kalian megang surga tuh. Yang ketiga, tampilannya kayak intelek. Awak ni kan masih percaya juga dengan istilahnya gaib, mistis, malaikat apa semua. Orang tu kadang-kala hal-hal yang seperti itu kita ziarah kubur, berdoa, mendoakan orang yang meninggal masih seakan-akan seperti intelek. Ini dalam sudut pandang orang tu ya. Saya mencerita dalam sudut pandang orang tu. Seperti intelek. Kang dipanggil Kang ulama dari mana kalau datang kajian tu? Dari Arab Saudi, daurah, dibuat ini dan itu. Apa yang hendak kita pahamkan di sini dulu? Sama juga dengan kajian sekolah yang mengatakan, itu tadi. Mereka ini ada penggiringan opini. Dan ini kadang disuruhnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tak bisa. Budak kecil, orang yang tidak punya kemampuan mengolah makanan, lalu dikasih makanan mentah sama dia, dimakan yang mentah tu. Ini ada cabai, tap, padi, ikan, ngolah dia tak tahu. Coba lo cara dia, makan aja padi dimakan, ikan mentah dikunyah, cabai dikunyah. Begitu aja. Inilah yang terjadi dengan jargon orang ni, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tak bisa. Quran dan hadis tu contoh. Tak perlu tu pakai ulama-ulama dalam menafsiri, pakai aja dengan ra'yu sendiri. Cuba tanya, apa makna muttaqin?
Dia harus balik kepada ahli tafsir. Mana bisa dia memahamkan muttaqin itu apa? Orang-orang takwa, apa orang takwa itu? Apa pengertian ulama? Bisa timu begitu saja. Ada lagi istilah yang lain. Istilah-istilah yang tidak kita tahu. Munafik, kafir. Ada agama sabeah, sabiin itu, ya. Itu cuma cara memaham, kecuali orang-orang yang sudah meneliti dan itu. Dah, balik cerita tentang yang apa tadi. Tuh kadang bisa digunakan, hendak menobus wang tua nih. Ada yang sebetulnya yang tempo AI yang uang antisipasi daripada paham Buya Ar-Razi itu adalah masalah akikah ruh. Wah, zahir kau akikahkan, ruh kau tidak kau akikahkan. Kan dikasih nama, dikekahkanlah. Itulah bergerak uang-uang yang di Jawa itu untuk memblok itu. Karena sebetulnya dia tidak pribadinya ke situ. Ada oknum-oknum yang sekeliling dia itu mengambil keuntungan daripada itu. Dah, kita balik kepada cerita kitab. Jadi yang disuruh ini tarkul manahi dan fi'lut ta'ati. Meninggalkan yang dilarang dan mengojokan yang disuruh. Nah, kau kata kitab ni tadi, tarkul manahi huwal asyaddu. Huwal asyaddu ini yang paling dahsyat. Yang paling berat itu adalah tarkul manahi. Karena perlu kekuatan yang ramai. Kalau taat ni satu orang sudah bisa. Dan salat dia urusan. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau orang melakukan dosa itu bukan kojo pribadi yang kono, tapi satu kampung berzina orang, ya di kampung tu tak bisa bahasa kita udahlah dosa dia aja, tak bisa. Harus ada kekuatan, ibaratnya mengusir dari kampung. Kalau sekarang kan nggak ada kekuatan untuk itu. Untuk mengusir dari kampung tak bisa, uang-uang maksiat itu tak bisa usir. Itu urusan dia aja lah tuh. Karena kita akan berhadapan dengan hukum. Seperti itu. Tapi kalau dia mengajukan salat, dia pribadi aja. Maka kalau nikmat daripada ibadah itu dapat pribadi-pribadi. Tapi kalau yang mengajukan maksiat itu satu yang kono, satu yang berbuat semua kono. Kalau dibiarkan. Itu makanya perlu ada kekuatan. Kalau kita sekarang ni macam mana? Itulah. Perlu kita mengadakan kontak hubungan dengan Kamtibmas. Itu ajalah kekuatan kita bisa tuh. Pak Kamtibmas, ini di kampung ni ada orang maksiat. Kami atas nama lapor masyarakat dan saya sebagai tokoh agama menyampaikan aduan ini kepada anda agar ditindaklanjuti bagaimana seterusnya, agar kiranya jangan ini menjadi satu masalah di masyarakat. Kalau Kamtibmas kadangkala bukan apa-apa. Ada Kamtibmas nih, dia sifatnya dia menunggu, dia tidak aktif. Ya namanya asal ada yang mengadu bau. Dan yang mengadu ini kadang, contoh dulu ya. Saya ada menanggapi pada saat itu keluhan jamaah di Gang Solo. Itu kan bukan daerah saya tuh. Gang Solo Tanjung Tiram. Saya kan kelubi Talawi. Cuman saya mengisi taklim di situ. Jadi dia kata resah begini, Ustaz, ini di sini ini berjudi begini begitu. Gawat ya. Itu kan marah Allah dengan begitu. Udahlah. Kalau begitu, ini masyarakat ini saya suruh hendak ke polisi tapi tak ada yang menanggap, kata dia. Udah, ayo saya katakan. Pergilah saya ke kantor polisi sama dia tadi, yang pengurus masjid. Sampai kantor polisi dia pun tak berani juga nak menghadap polisi. Itu saya lah yang jadi maju. Ditangkap buat polisi tu. Tapi duduk di warung judi tu. Minum-minum dia kombu. Yang dibuat lagi pak ya. Gitu aja dah. Satu hari besok datang lagi dia. Itulah yang terjadi. Itulah yang kapasitas dia yang bisa.
Makanya kekuatan tarkul manahi ini dia harus ada suatu apa? Macam contoh. Di kampung ini kayaknya mungkin cerita saya ini agak payah. Cuman kalau seandainya ada satu persatuan masyarakat lalu diberikan kekuatan untuk nahi mungkar tadi, asal uang tu bergerak, maka itu dah ada izin. Untuk menggempur, menggebrak itu bisa. Tapi siapa yang bisa mengeluarkan izin itu? Kami anda dari masyarakat ini suatu apa namanya itu sepakat ada lembaga atau ada satu organisasi di desa ujung kubu nih, kalau ada maksiat langsung kami bisa dobrak. Itu siapa yang bisa mengeluarkan surat untuk izin itu? Kalau ada, maka bisa. Maka ini tarkul manahi. Dulu pas saya khutbah Jumat, mungkin ada setahun atau 2 tahun yang silam, di Masjid Raya Makmur Tanjung Tiram. Upo di situ tuh dapat laporan ke telinga saya, ceritalah. Ada dokat pajak tuh, uang bukan uang di situ. Tapi dia menyewa tempat, menjual tua dekat masjid. Tapi long-long dekat-dekat pajak tuh. Menjual tua dalam botol aqua nih. Istilah kalau bahasa saya ini marganya ngebatak juga ya, damani. Tapi omak saya Melayu kampung. Jadi ya jual-jual di botol aqua, apa semua model begitu. Supaya orang tuh mungkin dia namanya kalau ibaratnya orang menebar jaring, itu tak pala orang-orang pergi lagi ke tanah datar nak beli tua, di situ dah ada. Saat itu namanya khatib, dengan lisan saya lah saya dakwah. Saya katakan tuh digebrak itu. Itu tergantung kepada orang tuh lah, anak menggebrak tidak. Dulu dekat ujung bom tu ada go, Jalan Kartini, ada go tu dulu. Sekarang tak tahu pula, orang tak ada dongai cerita lagi. Jadi kalau udah namanya ummul khabais, ya, oma aku buan pula ada di kampung tuh, yang mabuk, bisa datang judi, zina, pencurian, pembunuhan. Namun induk, ingat cerita bersisah. Bagaimana dia ahli ta'ah, ya, ahli ketaatan. Di ujung hayatnya dia meninggal dalam keadaan Allah tak rida dengan dia. Begitu. Jadi sebetulnya memang ada apa namanya itu, kalau macam di Padang itu ada nenek mama, tetua adat, itu harus punya kekuatan juga di backing buat yang di atas. Jadi kalau seandainya ada yang menyalah di kampung ni, daripada nenek mama atau ketua-ketua adat tu, orang-orang kampung tu sanggup untuk mengeluarkan dari kampung. Kau ni menyalah kau ni, keluar kau di kampung. Kalau tidak sekarang ni santai aja dia. Rumah aku, apa masalah kau? Ku rusak periuk kau. Begitu katanya. Ini cerita tentang tarkul manahi tadi. Udah itu lagi dikatakan di dalam kitab ini, fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin wa tarkus syahawati la yaqdiru 'alaiha illa siddiqun. Dan meninggalkan syahwat tuh, ada jamaah tanya begini nih. Ini dan mungkin udah diulang juga di dalam majelis kita nih. Tentang qada, qadar, ya, dan qadar. Kalau di dalam beberapa kitab, yang baik, yang buruk minallah. Ya, baik buruk dari Allah. Opo di dalam kitab Kifayatul Muhtadi ini dia membahasakan baik buruk dari Allah untuk adab sama Allah, tak boleh kata buruk dari Allah. Baik dari Allah, buruk dari nafsu dan syaitan. Karena sejatinya Allah tidak redha dengan yang buruk nih. Allah redha dengan yang baik. Kenapa ada buruk? Supaya untuk menunjukkan yang baik. Kalau tidak ada buruk, tak tahu kita mana baik.
Jadi adonyo kawannya untuk menunjukkan istilah kalau bahasa anak kuliah eksistensi keberadaan baik ini macam mana. Harus ada imbang buruk nilai imbang supaya tahu mana yang baik. Begitu. Jadi balik kita qada dan qadar. Karena banyak orang kadang paham dia Jabariyah. Ya. Jabariyah itu macam mana gini? Sesemuanya Allah. Kau bisa bergerak ngaji hakikat Allah, betul. Allah semua. Allah semua. Kau terima itu? Iya. Ya maksiat itu juga Allah izinkan. Ada orang rumah dia dimasukkan buat pencuri, lalu ketangkap pencuri itu. Karena pencuri ini belajar juga dia Jabariyah ni tadi untuk menggunakan sebagai senjata dia. Yang menggoakkan aku mencuri ini Allah kata dia. Tak boleh kau tangkap aku kata dia. Atau tiba-tiba dikojurnya pula bini kita atau anak gadis kita. Oh ini Allah yang mengizinkan ni. Kalau begitu tu ambil parang asap penggal kepalanya. Allah juga mengizinkan ni kata dia. Kita berkelahi tentang masalah izin Allah. Orang begitu tu kadang-kadang kan pandai pula dia berlogika. Oh enggak, aku salah aku. Yang bisa buat aku berzina ni Allah. Maka kita balik. Yang buruk itu ada dorongan daripada nafsumu dan syaitan. Itu. Yang baik itu memang istilah kalau bahasa apa ilham dari Allah. Datang kita sujud gini, orang yang hendak beramal baik itu, dia tu amalan dia itu yunawwirul qalbah, menerangkan hati. Hati terang dengan beramal. Kalau dia tiba-tiba datang walaupun kajian ni sama diulas, mungkin didengar daripada Ustaz Asbi begini ke. Tapi rasa ketika kita datang di pengajian itu ada unsur ketenangan. Itu sakinah diturunkan. Makanya terkadang kenapa orang merasa santai, nyaman, tenang. Orang kalau ada gelisah, kalau ada rasa tertekan, itu datang pengajian. Macam aman dia di situ. Macam aman. Makanya ingat ketika Rasulullah, ini kan masalah hadis tentang Allahumma inni as'aluka minal hammi wal hazan. Kalau dia pakai dhamir ramai, Allahumma inna nas'aluka minal hammi wal hazan. Ada ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi kalau di dalam majlis itu dalam salat-salat, orang yang minta utang ni sogan. Udah keluar dari salat minta balik. Aku tak keluar dari masjid. Takut dia minta nutang. Gitu. Itu gua mengaji nih. Mungkin ada yang di simpang tu nunggu dia. Ada orang utang. Mana ayah kau? Pengajian kata. Pantai lama dia mengaji. Solat sunat apa semua. Sampai loti orang tu litak menunggu dia. Wah itu. Ini bukan mengajar yang tidak ya. Ini contoh cerita aja tu. Walizalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu Rasulullah bersabda, al muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawa. Ada dua nih. Satu namanya al muhajir. Satu namanya al mujahid. Al-muhajiru, orang yang hijrah, orang pindah ini adalah orang yang pindah. Dalam kitab ini sebut al-muhajiru man hajara su', pindah dari buruk ke baik. Ya, man hajara as-su'ah. Sedangkan al-mujahid man jahada hawa. Makanya ketika perang Badar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu kan perimbangan 300 kurang lebih imbang 1000, menang yang 300. Jadi Rasulullah katakan, ini perang kalian ini belum dahsyat. Perang yang dahsyat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Bawa kata. Orang ketika ramai kurang maksiat. Ramai, malu. Tapi ketika sendiri mudah bermaksiat.
Apatah lagi ada HP. Tak ada yang memperhatikan. Padahal Allah menengok. Kadang ditengoknya gambar-gambar yang tak bagus dalam HP itu. Ya. Kadangkala di chatnya bukan pasangan sah dia. Dan cerita-cerita intim pula kan dalam HP itu. Itu contoh. Itu yang tak tahu sekarang kan difasilitaskan betul, mudah maksiat itu. Maka kenapa kalau malam hari manusia itu mudah datang penyakit? Kalau menurut dalam Al-Quran kan surah Al-Falaq itu Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bahkan tukang sihir itu malam dia, karena pada saat itu sendirian, segala macam kebuan mudah datang. Segala macam kebuan mudah datang. Pencurian terjadi di malam hari. Sekarang siang ada juga Ustaz. Secara mudah malam kalau menurut kitab. Kan tersamarkan dengan gelapnya malam. Makanya ayat tu Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang punya falak. Ya. Waktu malam itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada apa yang Allah ciptakan. Jadi kalau malam itu udah gelap, orang mengintip lah, orang mabuk, orang membunuh, orang berzina, mudah malam. Sihir-sihir itu pun gitu. Makanya di malam hari itu kita disuruh untuk membuat penjagaan. Anda tidur kita ada amalan. Contohnya di dalam beberapa kitab, contohnya di dalam kitab Hidayatus Salikin nih, kalau tidak menghadap malam, yang kita baca tu sebelum hendak tenggelam matahari, pertama adalah surah Wasyamsi wa duhaha. Lalu setelah itu apa? Walaili idza yaghsha. Malamnya pula. Waktu matahari hendak tenggelam. Bau Qul a'udzu birabbin nas. Itu dibahas dalam kitab Hidayatus Salikin. Ijazahnya kepada Syekh Abdul Somad Palembani. Yang hendak berlindung di malam hari. Hendak tidur tu sekarang jelas 3 kul. Itu Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallah 3 kali. Sebelumnya ayatul kursi, sebelumnya tu Fatihah. Itu untuk penjagaan. Maka balik kita cerita tentang tarkul manahi. Isi daripada agama ni meninggalkan yang dilarang, mengojokan apa yang disuruh. Wa'lam, ini kata Imam Ghazali, tadi perkataan Imam Ghazali juga, annaka innama ta'sillaha azza wa jalla bijawarihika wa innama hiya ni'matun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika fasti'anatuka bi ni'matillahi 'ala ma'siyatihi ghayatul kufrani wa khiyanatuka fi amanatin auda'akahallahu ghayatut tughyan fa'a'da'uka ri'a'uka fanzur kaifa tar'aha fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatihi. Wa'lam, dan ketahuilah, kata penyusun kitab nih, annaka, sesungguhnya engkau, innama ta'sillah, engkau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla yang maha agung dan maha mulia, bijawarihika, dengan segala anggota badanmu, wa innama, dan sesungguhnya, hiya ni'matun, anggota badan ini tadi adalah nikmat dari Allah. Orang tak punya tangan payah beraktivitas, tak punya kaki payah beraktivitas. Dengan nikmat Allah ada tangan ada kaki dibuat maksiat. Nah itu. Maka dikatakan minallahi alaika wa amanatul ladaika, itu amanah hasilnya, tangan kaki. Makanya ada orang tanya, apa ini agak melenceng sedikit ceritanya. Hukum tato itu apa? Hukum tato itu Allah kasih kulit, kasih badan, tapi dia tidak menunaikan amanahnya untuk menjaganya. Dia buat warna-warna suatu yang, makanya di dalam hadis kan orang yang menato, orang yang minta tato itu sama-sama dilaknat oleh Allah. Begitu. Cuman
Kalau bab rebonding memang ini cerita tentang mengubah badan. Ini lagi ke situ lah. Rebonding ni fikih tengok juga. Ada namanya dalam kondisional, mungkin dia hendak mempertahankan harmonis rumah tangga tu, kalau tak rebonding laki lagi atau selingkuh atau berbuat maksiat. Tapi secara tasawuf, seorang mengubah bentuk yang telah ditetapkan Allah, karena dalam rebonding tu kan bukan disiksa ya, dibakar tu gambut yang sesuatu yang dasarnya adalah dia entah keriting yang diberikan Allah dia luruskan. Nah, itu di situ unsur tasawuf kayaknya tak bisa menimu apa yang tentukan Allah itu. Kalau menata silakan. Tapi kalau fikih boleh-boleh saja. Kalau dalam rangka yang mempertahankan rumah tangga ini tadi. Ada pula jando 2 bulan udah menjando, baru bonding. Laki dia situ je mata terus. Situ je. Oh, sekali dia masuk ke pekangan laman wang tu tengok pogok dia laki tadi nengok-nengok jendela jando yang 2 bulan tadi. Rupa karena baru rebonding. Oh, jadi dibuat begitu supaya laki tak menengok rebonding dia tadi. Tuh. Makanya dulu ada Ustaz Sa'ari Sungai Udang tu, saya fikir ya tak mengapa, cuman kalau dia meninggalkan salat gara-gara rebonding haram. Makanya ada yang bertanya dalam kitab Kifayatul Muhtadi nih, ketika nanti kita dibangkitkan hanya anggota badan yang asal yang ditimbulkan. Kepala kalau diputus, ada orang memenggal kepala, balik kepala. Kepala romok dilanggar, balik bagus ini. Tapi kalau kuku sama rambut tidak. Bayangkanlah kalau sempat dikumpulkan, daripada mula awal dia tumbuh kuku sampai hendak meninggal, berapa panjang kuku? Begitu ke rambut dia. Maka menurut kitab Kifayatul Muhtadi hanya badan asal. Itulah, ini lagi cerita dalam fikih, Ustaz Somad itu pernah menanyakan tentang perempuan yang haid, potong rambut atau rambut gugu atau kuku. Apakah itu harus dikumpulkan untuk mandi waktu haid? Maka jawab Syekh yang ada di Mesir pada saat itu, katanya tidak apalah. Karena itu bukan adalah barang yang asal ya daripada manusia itu. Tapi di paham kampung kita ni masih itu kalau saatnya gugu. Ini tentang cerita tentang memotong rambut ketika haid. Ini rebonding, ditatanya di apa seperti itu. Akhirnya kalau saya ingat kucing ni dulu kami zaman-zaman sekolah binatang atau memang binatang lah dia. Memanglah kau kucing binatang, ayah kau binatang, mak kau binatang. Tapi bahasa itu jangan pula digunakan kepada manusia, ngamuk dia. Koncing dia. Rupanya koncing kucing tu menurut orang yang udah meliti, saya tak sempat pula bertanya sama kucing, tak pandai saya bertanya sama kucing. Rupanya dia tu hendak membuat daerah pertahanan dia, itulah wilayah dia. Itu koncing kalau tercium, datang kucing yang lain, oh ini udah ada tuan lah. Istilahnya itulah kalau masalah suat tanah apa nama tu? Kalau suat tanah kamu gitu ada akta notaris lah. Dia akta notaris dia tu koncing lah. Akta notaris dia. Tak ada tukang akta notaris, itulah koncing lah. itu begitu. Dia menandakan wilayah kekuasaan dia. Kalau kita kan hendak petak tanah, apa tanda ini tanah kau? Keluar surat. Kalau kucing itu cium batu dah ada tuan ni tu dah. Begitu tu, model begitu tu. Kata orang-orang yang memperhatikan kucing tu yang tahu. Tu saya kata saya tak pandai pula berkombu sama kucing, tak tahu saya. Tu cerita karena kucing tadi lewat. Udah pergi lah dia. Udah sempat kucing kau dia? Itulah. Karena itu dicium, belum ada yang menandakan. Nanti kalau agak hilang-hilang gitu kan, kucing kau balik itu. Begitu je kucing tu. Di rumah tu gitu kok. Ada membawa kucing jantan 2 ekor. Masalahnya tempat saya tinggal, tempat pembuangan kucing. 2 ekor tu pun, satu dah menjadi bolang, tak balik-balik. Suruh dia lah, hendak lapar dia makan. Satu di rumah aja. Yang di rumah aja tu
Hampir semua sudut kalau nampak buat ibu isteri itu kadang dihapo je lah, diusir je lah. Kadang keto dari koncingan. Untung keto ni tak dibawa salat. Kalau tidak gawat juga tu. Awak duduk situ. Kadang itu kenal pot tu paling yang panas-panas mesin gitu. Itu di koncing tu. Dah, balik kitab. Jadi dikatakan di sini amanat dari Allah Ta'ala. Maka siapa yang menggunakan anggota badan tadi untuk maksiat berarti dia adalah termasuk khianat. Khianat. Ada anggota badan. Makanya tarkul manahi dan fi'lut ta'ah ni dikasih anggota badan itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Kasih mata. Mata ni nikmat dari Allah. Bisa memandang. Tapi dengan mata ni orang bisa juga maksiat. Sesungguhnya penggunaan mata bagi uang-uang yang udah katarak sadap betulah mata yang tawang ni jelas. Ya. Tapi ketika udah kono katarak berkuranglah nikmat. Berarti mata tu nikmat bagi uang. Makanya menurut Imam Ghazali 4 kelompok manusia yang dia akan mengetahui hakikat 4 nih. Pertama, yang tahu hakikat hidup adalah orang yang telah mati. Udah mati barulah tahu dia hakikat hidup. Yang masih hidup ni cuek. Bahkan ada orang nak minta mati. Yang hidup ni susah wana pula. Jualan ni bogi. Menikah. Menikah. Bu, jadi laki-laki ni poneng bu. Ini saya cerita dalam sudut laki-laki dulu. Kalau dia bekerja cari joki. Datang bini tak pengertian sama keluarga, belum cari duit aja. Kalau di rumah aja tidur pelosu. Ada joki sikit, kurang gerges, kurang cekatan. Uang tu bisa. Ya. Kalau heboh duduk di warung kopi, kang telpon buat bini, tak balik abang tu dah. Semua serba salah. Ya. Wah, kalau betina pula, kalau bab laki-laki paling tahu. Apa tahu kau di rumah aja kau kata dia. Itu tu. Ada di rumah tu bertempur dia kepada yang nama baju 3 ember. Itu. Tapi sebetulnya ibu sodi lah nengok bapak-bapak ni. Iya, ibu hujan tetap di rumah bapak ni hujan terjun bu. Ini macam saya ni anak ngisi taklim ni. Di rumah saya kemari. Hujan pun saya tompu. Kadang bantu bocor. Kadang ada jatuh dia kereta menggelesek di jalan tu. Peduli tidak. Saya kadang saya ceramah dulu aku tapi tak masuk. Itulah joki saya. Begitulah. Dah. Jadi paham pada malam hari ini dua yang kita kaji tarkul manahi dan fi'lu ta'ah. Kalau dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat, kita harusnya gunakan itu sebagai suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan sebagai tiket kita. Ya, untuk Allah berikan redha kepada kita. Demikian kiranya, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sampaikan kabar Ustaz yang telah menjelaskan pemberian materi pelajaran pada malam hari. Jadi kita masuk pada sesi tanya jawab. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali yang bertanya, bersilakan.